Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Al-Qadar yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan menjauhi larangannya. Dengan demikian kita berharap semoga amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini senantiasa mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang jadilah orang baik. Kalau kita diminta oleh Allah untuk menjadi orang baik, karena memang itulah tuntunan agama kepada kita. Kalau kita memiliki anak, kita berharap anak kita adalah anak baik. Dalam bahasa agama, anak soleh. Kalau dia perempuan, anak solehah. Bahkan sebelum lahir pun, istri saat mengandung, ada saudaranya sedang mengandung, tetangga, kita selalu mendoakan semoga kelak dia lahir menjadi anak soleh dan solehah. Di dunia ini tentu hanya ada dua pilihan. Kita ingin menjadi orang baik atau ingin menjadi orang yang berperilaku buruk. Tetapi yang pasti pilihan yang harus kita ambil adalah pilihan untuk menjadi orang baik. Dan Allah sendiri yang meminta kita, memerintahkan kita untuk menjadi orang baik tersebut. Dalam firman Allah surat Al-Qasas ayat 77, dengan sangat jelas Allah mengatakan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kata Allah, berbuat baiklah kalian kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Berbuat baik itu adalah perintah Allah. Sehingga kalau dalam bahasa agamanya, kalau perintah itu kita laksanakan, maka kita akan mendapatkan pahala. Tapi sebaliknya bila kita tidak melaksanakan perintah itu, tentu kita berdosa. Orang-orang yang tidak mau berbuat baik itu tentu orang-orang yang mendapatkan dosa dari Allah. Orang menjadi pedagang, tidak menjadi pedagang yang baik, tidak menjadi pedagang yang jujur. Banyak orang menjual barang dagangannya dengan melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji. Kasus seorang pedagang menjual ayam tiren mati kemarin. Kasus pedagang orang menjual bakso dari daging babi yang kita umat Islam diharamkan. Kasus pedagang yang memberatkan timbangan dengan pemberat. Salah satu contoh. Begitu juga orang-orang yang bekerja di sektor lain. Ketika ia menjadi aparatur negara, ada orang-orang yang tidak jujur, tidak menggunakan waktunya bekerja dengan baik, tidak menggunakan wewenangnya dengan baik. Maka kita diajarkan di dalam agama, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, lakukanlah dengan baik, jangan sampai merugikan diri kita dan orang lain. Karena itu adalah perintah agama untuk berbuat baik. Karena berbuat baik itu penting, maka kita tentu akan menyukai orang yang berbuat baik. Kita bergaul inginnya dengan orang baik. Kalau dalam Tombo Ati disebut bergaullah dengan orang soleh, orang yang suka berbuat baik. Jangan bergaul dengan orang yang suka berbuat jahat.
berteman dengan peminum, kita akan terbiasa akhirnya mabok-mabokan. Berteman dengan pembohong, kita nanti akan ikut-ikutan bisa menjadi pembohong. Tapi sebaliknya, bila kita bergaul dengan orang-orang yang jujur dan orang-orang soleh, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang perilakunya, ucapannya baik, insya Allah kita juga akan terpengaruh dengan kebaikan yang dimilikinya. Karena itulah di dalam Al-Quran Allah memberi sebutan khusus kepada orang-orang yang baik itu. Apa itu? Yang pertama adalah Allah menyebut orang baik itu dengan Al-Muhsinin. Al-Muhsinin itu adalah orang yang tindakannya, setiap perbuatannya selalu baik, tidak mau merugikan orang lain. Kita melihat bagaimana orang melakukan tindakan buruk, penambal ban, nebarkan paku sebelum sampai ke tempat dia menambal ban, ditebarkan paku supaya orang celaka. Kemudian tambal ban dia, kalau sobek dia menawarkan harga dan harganya tidak umum. Orang kesulitan malah justru dipersulit lagi. Kita pernah dengar mungkin bahwa setelah saat lebaran itu ada orang yang pura-pura menolong. Itu kendaraannya begini, kendaraannya begitu, kita dipepetnya. Ketika berhenti ternyata orang tersebut justru merampok, justru membegal kendaraan orang tersebut. Niatnya katanya menolong, tapi faktanya dia justru mengambil keuntungan dari kelengahan kita. Maka Allah mengingatkan kita betapa Allah menyukai orang baik itu dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Allah mengatakan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Yang kedua, Allah menyebut orang baik itu dalam Al-Quran dengan sebutan Al-Muttaqin, orang yang bertakwa, orang yang takut. Orang yang bertakwa itu apa? Orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Allah menyuruh puasa, dia lakukan puasa itu dengan penuh tanggung jawab. Kita bekerja, dinas, tidak menghalangi kita untuk berdinas, untuk bekerja. Puasa itu tidak akan menyusahkan kita. Saya pernah baca sebuah artikel berapa tahun yang lalu itu, seorang pemain sepak bola mu'alaf, mungkin Bapak Ibu tahu ya, Pogba namanya ya. Dia seorang pemain sepak bola dari Prancis. Ketika dia melawan salah satu tim di Italia, dia menang. Padahal saat dia bermain itu dia sedang puasa, dan dia melakukan buka puasa itu sedang saat bermain, dan dia minta waktu di luar lapangan. Ketika dia menang dan permainnya tetap bagus di bulan puasa. Kamu puasa, kenapa kamu tetap bersemangat dalam sepak bola? Padahal kamu puasa, mainnya sore. Apa jawab Paul Pogba? Allah memberikan kekuatan kepada saya. Puasa bukan melemahkan, tapi puasa itu menguatkan. Bapak Ibu, kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, dimanapun kita berada, Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Karena kita melaksanakan perintah Allah itu bukan karena terpaksa. Kita menjauhi larangan Allah itu juga bukan karena terpaksa. Tapi kita lakukan semua itu penuh dengan kesadaran, karena ini perintah agama, kita laksanakan. Saudara kita yang berada di Rusia sana, yang berada di Norwegia, di mana negara-negara tersebut itu siangnya lebih panjang dari kita. Puasa mereka hampir 18 jam, 19 jam. Tapi itu tidak menghalangi mereka untuk berpuasa. Karena definisi puasa itu tidak berubah. Sejak terbit matahari hingga terbenam matahari. Mereka terbenam matahari menjelang pukul 2 malam. Betapa panjangnya mereka berpuasa. Tapi karena itu perintah Allah, mereka laksanakan. Karena itulah Allah dalam firman-Nya menyebutkan bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang mulia di sisi Allah, sebagaimana disebutkannya dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Bukan orang kaya, bukan orang yang tinggi jabatannya,
tetapi orang-orang yang mulia di antara kamu di sisi Allah, kata Allah, adalah orang-orang yang bertakwa. Lalu yang ketiga, sebutan orang baik dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Allah adalah al-mutatahhirin. Apa itu? Orang yang hatinya selalu bersih, pikirannya bersih. Kepada orang lain dia tidak negative thinking, tidak suuzzon, tapi dia berprasangka baik saja. Makanya orang-orang jujur itu Bapak Ibu sering tertipu. Kenapa? Karena dia tidak punya pikiran macam-macam. Ada orang minta tolonglah Pak, saya nggak punya uang, nggak makan saya beberapa hari ini. Padahal itu cuma pengemis dari pintu ke pintu, dia ngomong gitu ke rumah orang. Ya, sering kita lihat seperti itu. Jadi nolong malah dipentung itu sering terjadi. Ada orang pura-pura buta, minta tolong ke orang, minta sedekah gitu, bawa tongkat. Tapi dari kejauhan kita lihat tongkatnya dilipat, lalu kacamata dilepas, dia bisa menghadang bis. Ternyata dia tidak buta. Tapi orang-orang jujur, dia tidak akan merasa menyesal memberikan sedekahnya, bahwa saya telah menolong dia karena tadi saya kasihan, dia memang harus saya tolong. Tapi ternyata dia menipu dalam apa yang telah saya lakukan, tidak ada masalah. Maka kalau kita berbuat baik pada siapapun juga, tidak kita lihat, yang penting kita melakukan kebaikan itu sendiri. Hati kita bersih, tidak ada buruk sangka. Inilah firman Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 222 dinyatakan, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang bertaubat, dan Allah menyukai orang-orang yang hatinya bersih atau orang yang mensucikan diri. 3 hal itu paling tidak yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita agar kita menjadi orang baik, karena ternyata Allah memberikan sebutan yang terbaik juga kepada orang-orang yang suka berbuat baik. Semoga Ramadan ini mampu menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang baik. Kalau kita punya keluarga, kita disenangi oleh pasangan kita. Kita bertetangga, disenangi oleh tetangga kita. Kita punya atasan, disenangi oleh atasan kita. Kita punya bawahan, kita dihargai dan dihormati oleh bawahan kita. Dan yang pasti, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Apa yang saya sampaikan ini semoga ada manfaatnya buat saya dan buat kita semua. Dan semoga Allah memberikan kita hidayah di bulan Ramadan yang maha suci ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.